Awas. Kadikan Kang. Bah, tujuh naon, Bah? Kok abi bantrosan nantinya, Bah? Seueur laukna. Mana paling mana? Paling ditu. Hayu atuh, Bah, hayu. Hayu. Ini tuh salah satu balong yang ada di Desa Sadang. Punya panjang hampir 100 meter. Airnya sudah dikuras sejak kemarin malam. Dan ini tinggal sedikit, tinggal ambil ikannya aja. Ikan yang ada di situ sekarang sudah berkumpul di ujung pembuangan. Jadi warga di sini sudah siap dengan jaring untuk memanennya. Sekali ngejaring, lihat aja tuh ikannya pada lompat ke sana kemari. Tempatnya harus pakai bak besar kalau gini, langsung serok aja ikannya. Di situ ini ada beragam jenis ikan, tapi yang paling banyak dibudidaya ya ikan nila. Nah, kalau ngebedahkan situ seperti ini, total ikan yang didapat bisa mencapai 2 ton. Jadi semangat nih buat nyari ikannya. Ternyata ya, situ Cibolerang ini baru dipanen atau dibedah setiap 4 tahun sekali. Kebetulan sekali nih, Rangga bisa ikut ngebedahkan tahun ini. Gak cuma saya, warga juga antusias buat ikut cari ikan di sini. Kalau warga diperbolehkan mengambil ikan yang berada di luar pembatas karung. Jadi, situ ini bikin berkah masyarakat sekitar juga. Nah, sekarang saya mau bantu akang-akang di sini bawa ikannya ke waring, di mana ikan akan disortir berdasarkan jenis dan juga ukuran. Waduh, berat juga angkat satu bak ikan yang tadi saya jaring. Padahal sudah dibawa 2 orang, masih aja berat. Karena saya sudah bantuin nyari, kayaknya enak nih kalau bawa pulang ikannya untuk diolah. Abi teh terus ngiringan abang pesan. Terus lapar, Bah. Mohon maaf. Abi, tak lauk itu, Bah. Mohon maaf, ada mau. Wios. Wios, masuk. Apa, Bah? Aduh, atur nuhun pisan, Bah. Pirang mangga ya, ada Nuhun, Bah. Urang goreng heula, Bah. Rasa. Paling pas ya keliling pakai motor klasik kayak gini. Apalagi cuaca cerah, bisa lihat hamparan sawah yang dikelilingi gunung-gunung yang menjulang. Cantik pisan Karena keindahan alamnya, pantas kalau Garut dijuluki Swiss Van Java, di mana panorama alamnya mirip seperti yang ada di negara Swiss. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Sadang, Sucinaraja, Garut, Jawa Barat nih. Lagi memandangi keindahan alam di sini. Selain keindahan alam di sini, masih ada loh, ada tradisi, ada hasil alam, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Ikan sudah ada. Nah, paling enak kalau kita bakar dipadukan sama sambal khas Garut, Sekarang teh saya ditemani sama Ibu Imas dan Teteh Firda. Mau masak nila bakal sambal cibiuk. Wah, pasti lada pisan ini mah. Hayu teh. Abi nanaonan itu teh, ngapersian lauk kayaknya. Oh, atuh. Karena mau dibakar, ikannya cukup diiris di sisi depan dan belakang agar bisa matang merata. Biar makin enak, saat dibakar ikannya diberi bumbu oles yang lagi dihaluskan sama Bu Imas. Bumbu olesnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, asam, gula jawa, dan garam. Terus naon teh? Ya dibakar ikannya. Iya olesna ku ieu. Oh, mangga sakedap teh.
Biar gampang bakarnya, ikannya dijepit menggunakan bambu. Lumuri bumbu ke seluruh bagian ikan biar meresap saat proses pembakaran. Butuh waktu sekitar 30 menit biar nilanya matang seluruhnya. Sementara itu, Bu Imas dan Neng Firda lagi nyiapin sambal cibiuknya. Yang wajib ada kalau bikin sambal cibiuk yaitu cabai merah, tomat, bawang putih, bawang merah, kencur, dan garam. Semua diulek dan diberi daun kemangi. Eta sigana tas asak. Tas asap, Angkat we mohon. bisi tutungnya. Ya, Aduh. Makan ikan bakar memang paling enak dengan sambal. Wah, cocok banget nih. Nila bakar sambal cibiuknya teh udah jadi meni harum pisan ieu mah segar. Hayu teh, Neng, urang tuang namanya. Raos Si ieu abi mah nu namanya. ageng ieu mah ye tuh. Hoyong anu ieu we lah. Nggak perlu macam-macam lauk, cukup ikan bakar dan sambalnya. Udah nikmat banget, euy. Ini mah rasa ikannya teh, ikan nilainya teh meni lembut pisan, terus sambal cibiuknya meni ladana teh kacida nih. Makan ikan nila tuh banyak khasiatnya nih. Salah satunya untuk menyehatkan otak dan menghilangkan kanker. Tuh, lihat meni seger kayak gini. Aduh, teh kumaha teh raos? Raos pisan ieu mah Neng. Ah. Salah satu fakta unik mengkonsumsi ikan bakar atau panggang setiap minggu dapat meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko Alzheimer. Selain dibakar, ikan nila juga enak diolah dengan bumbu lengkap nih. Kali ini saya ditemani sama Ibu Markona dan Teteh Ajeng mau makan, makan lagi. Aduh, udah nggak kuat pengen makan Ikan nih. nila. Makan, masak ikan nila bumbu asam manis. Waduh, makan terus Bu, udah lapar ini Teh Bu. Ayo Bu, saya nanaunan Bu ya Teh. Iya nya nggak bersihan lauk. Nah, Ibu ngarenos. Siap Bu. Bumbu asam manis memang sering diolah dengan bahan utama ikan. Biar enak makannya, Abdi mau potong ikannya jadi 2 bagian. Bu Markona menyiapkan bumbunya. Yang wajib dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, asam jawa, dan garam. Teteh Ajeng yang iris-iris bahan pelengkapnya seperti tomat dan serai. Bu, atos Bu laukna atos. Kantun naon atuh? Iya, kantun ieu tacap di. Oh, ditumis. Tumis. Mangga sakedap nyabunya. Tumis bumbu sampai aromanya keluar. Moal Bu. Beri air secukupnya, tunggu hingga mendidih, lalu tambahkan kecap. Terus naon deui Bu? Eta tomat Tomat. Sadayana nama nanya. Selain kecap, rasa manisnya kita kasih gula merah yang udah diiris. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir masukkan ikan nilanya. Kalau ikannya sudah masuk, jangan banyak diaduk ya, nanti ikannya hancur. Bu, orang cobian heula nya Bu. Bu, pan judulna teh asam manis. Tapi sigana mah kurang hasem ya teh Bu. Oh, mana atuh Cik? Oh iya nya hasemna nya urang hasem. Maksudna teh kurang hasem kanu masakanna. Selain sanes ibu kurang hasem. Pantas aja Abdi cobain, kok kayak cuma manis rasanya, ternyata asam jawanya belum dimasukin. Bu, tos asak can Bu. Atos angkat wae Bu. Siap Bu.
Nila kuah asam manisnya udah jadi. Tuh, dari tampilannya aja udah seger banget. Aduh, meni sengit pisan ya. Ikan nila asam manisnya teh udah jadi gini kan meni. Menggugah perut ini mah, Bu, Pak, Neng. Hayu orang tuang ayeuna mah tong seueur nyarios ayeuna mah. Aromanya benar-benar menggugah selera. Makan jadi lebih nikmat. Rasa ikannya tuh ya bener-bener lembut, empuk, terus rasa asam dan manisnya tuh bener-bener meresap sama ikan. Selain enak dan gurih, ternyata asam juga mengandung banyak khasiat, terutama meningkatkan daya tahan tubuh. Laras Pak, tuang deui ayeuna mah. Setelah ini Abi mau ajak cari harmis di sungai sekaligus diolah dengan bumbu koneng. Selanjutnya, menyambut tradisi ngawuwu, Abi mau bikin gegetuk dengan singkong khusus yang ukurannya di atas normal. Hayulah, stay tune di Jejak Anak Negeri. Hayo, ada yang tahu Abdi sama Teh Desi mau cari apa? Oh, di ditu. Oh, kaharnapnya itu teh. Oh, hayu atuh teh. Itu di ditu. Hayu atuh. Ah, ieu mah kedah lalaunannya. Di sini kita mau cari harmis. Kerang air tawar yang banyak hidup di dasar aliran sungai seperti ini. Selain berperan sebagai komponen penting rantai makanan di dalam ekosistem, hewan bercangkang ini merupakan indikator pemantauan kualitas perairan. Paling mana teh? Oh, didinya. Nah, jadi sekarang saya ditemani sama si Teteh Desi nih, sama anak kecil juga. Mau ngalah harmisnya teh. Nah, jadi harmis itu habitatnya di sungai seperti ini nih. Kerang harmis dapat mengakumulasi logam berat, salah satunya logam kadmium di habitat air dan sedimen. Dengan demikian, air bisa menjadi lebih baik. Untuk cari harmis, kita harus serok ke dalam pasir dan diayak. Semakin dalam, akan makin banyak menemukan harmisnya. Ya, cari harmis di sungai seperti ini malah jadi tempat bermain juga buat anak-anak. Tuh, lihat aja, senengnya mereka cari harmis. Wah, seurnya deh ya. Seur. Wow, pakai resep ieu mah. Nah, ini dia nih yang namanya harmis. Sama seperti kerang. Cuman bedanya harmis itu hidupnya di air tawar dan di sungai seperti ini. Terus di sini tuh ada pasirnya. Bukan lumpur, tapi pasir. Itu habitatnya harmis. Hayu ah, ayeuna mah urang ngaladi sama banyak. Hayu. Di setiap tempat, ukuran harmisnya berbeda-beda. Di sini ukurannya kecil-kecil seperti ini. Makanya harus cari yang banyak biar dimasaknya enak. Aduh, malah jadi main air sama anak-anak. Jadi tiis, euy. Harmis yang udah Abdi dapat, dicuci bersih dulu, baru bisa diolah ya. Karena masih ada pasir-pasirnya. Sekarang teh saya ditemani sama Teteh Desi dan Ibu Asih mau masak tumis harmis bumbu koneng. Wah, pasti lada ini mah soalnya pakai cabai. Hayo Bu, Abi ya langsung rebus. Siap Bu, sadayana. Siap. Karena memiliki cangkang yang kuat, harmisnya harus direbus agar mudah untuk mengambil dagingnya yang berada di dalam cangkang. Cangkang harmis akan membuka dengan sendirinya setelah direbus selama 20 hingga 30 menit. Sementara Abdi merebus harmis, Bu Asih menyiapkan bumbu untuk dihaluskan. Mulai dari bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, jahe, kunyit, dan garam. Biar lengkap jadi menu sehat, Neng Desi menambahkan wortel dan buncis sebagai sayurannya. Makin enak ini mah.
Bu, atas asaknya ya nya. Angkat we tuh. Mana teh kana naon? Segerapnya, Bu. Panas. Harmisnya udah matang. Sekarang Abdi mau tumis bumbunya sampai aromanya keluar. Tuh, Bu, kieu, Bu. Teh itu setengah gogoplak teh naon deui? Lebetkeun. Tambahkan haramisnya, langsung gak usah dikupas cangkangnya ya. Lalu masukkan irisan lengkuas, daun bawang, jahe, serai, dan irisan cabai. Terakhir, sayurannya. Aduk hingga sayurannya layu dan harmis bumbu koneng siap untuk disajikan. Tumis harmis, bumbu konengnya udah jadi ini. Aduh, meni seungit pisan alias harum sekarang mah teh, Bu. Neng, hayu urang tara ruang. Tadi habis capek nyari harmis di sungai, sekarang kita makan bareng ya. Menu sehat karena ada protein dari harmis dan vitamin dari sayurannya. Raos pisan, Bu, ya mah. Rasa harmisnya tuh lembut banget ketika dikunyah. Empuk. Terus sayurannya nih. Aduh, ngeresap. Seger. Harmis memiliki kalori yang tinggi. Kira-kira 3 ons harmis memiliki kandungan kalori sebanyak kurang lebih 145 hingga 150 kalori. Ini merupakan salah satu sumber energi yang cukup tinggi, terutama ketika dikonsumsi sebagai lauk pauk saja. Olahan harmis seperti ini dapat memberikan energi yang lebih banyak lagi meskipun dimakan tanpa menggunakan nasi. Dengan kandungan gizinya yang banyak dan juga tinggi, harmis sangat baik dan juga efektif bagi yang sedang menjalani program diet. Sekarang Abdi lagi di desa Mulakede, Sucinaraja. Mau ikut persiapan tradisi ngawuwuh. Kita mau cari singkong dulu nih, buat nanti dibikin jadi jajanan buat tradisi. Nah, ini dia pohon singkongnya. Biar Abdi aja Kang yang cabut singkongnya. Kang, ieu mah gampil atuh Kang, ku abi oge nyalira ieu mah. Pira hiji? Sok ya, Kang. Berat ini Kang. Wah, Kang. Meni. Wah, murah Kang. Aduh. Maksakeun saur abdi oge. Sugan teh gampil Kang, pira hiji gini. Berat. Aduh. Waduh, ternyata berat euy. Abdi sampai jatuh saking beratnya. Ini mah harus dipotong dulu pohonnya, baru bisa dicabut singkongnya. Harus 3 orang ini mah. Ayo Kang, kita cabut bareng-bareng. Wah, singkongnya besar-besar ternyata. Sesah ogenya Kang, aduh. Tah, ini nih yang dinamakan singkong tanduk. Kita mau bawa buat diolah masakan untuk tradisi ngawuh. Laras Kang. Ayo Kang, urang panggul Kang, urang bawa. Ini dia singkong yang sudah Abdi panen. Besar banget euy. Sebelum diolah jadi jajanan tradisional, hayu dikupas dulu ya. Tah, sekarang teh saya ditemani sama Teteh Sopi dan Ibu Nung. Mau masak apa Bu? Ya teh Bu? Gegetuk sampe. Jadi gegetuk sampe. Wah, pasti manisnya punya. Ini mah rasana. Oh, raos kan. Hayu Bu, langsung lanjut masak ini mah. Abi, potongan ini ya Bu. Gegetuk atau getuk inilah jajanan tradisional yang mau kita buat. Bahannya mudah dan sederhana. Utamanya hanya singkong dan kelapa. Neng Sopi dan Abdi bagian kupas dan potong sampe atau singkongnya. Biar Ibu Nung yang parut kelapanya. Ah, Bu, leuk-leuk geuning teh Bu lami. Oh, ku Ibu wae. Terus Abi ngukus ieu. Mangga tuh Bu. Ieu Bu. Di singkongna.
Di pesona, abi ngukus ya. Kalau singkong sudah dipotong tipis-tipis, kukus hingga matang atau empuk. Butuh waktu sekitar 30 menit biar singkong jadi empuk. Setelah itu angkat. Aduh panas. Sekarang singkongnya dilembutkan biar jadi adonan untuk gegetuknya. Harus sampai lembut ya. Jangan lupa kasih gula pasir biar rasanya manis. Kalau udah lembut, adonan dibagi jadi 3 ya. Gegetuk yang mau kita buat nantinya akan ada variasi warna putih, kuning, dan merah yang menggunakan pewarna makanan food grade, jadi aman untuk dikonsumsi. Tuh, udah cantik kan? Sekarang masukkan ke dalam cetakan loyang. Biar nggak lengket, kasih minyak sayur ya. Urutannya, paling bawah warna original atau putih, lalu kuning, dan paling atas merah. Padatkan hingga 3 lapisan gegetuk menjadi 1. Setelah itu, balikan. Abu. Sok simpan di dia. Sapu kotak genepnya. Oke. Teras di kumaha itu Ibu? Ada teras disiksikan. Oh disiksikan. Ke dia atau ke dia? Biar makin enak, menikmati gegetuk paling nikmat ya dengan taburan kelapa parut. Wah, meniraos pisan euy. Gegetuk sampenya udah jadi, lihat tuh warnanya teh meni cantik, meni gelis pisan. Tapi nggak tahu nih rasanya bakal seperti apa. Hayu sekarang mah kita nyobain makanannya. Hayu Bu, canak Ayo. Bu, canak, Ayo. canak, sok Pak. Oh ya orang tua dulu. Pada saat zaman penjajahan Belanda, getuk menjadi penganan pokok bagi masyarakat Indonesia, terutama wilayah Jawa. Karena saat itu beras masih sangat sulit dan mahal. Namun begitu, getuk yang terbuat dari singkong memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh kita. Dalam setiap 100 gram singkong kukus mengandung 38 gram karbohidrat dan 160 kilokalori yang membuatnya menjadi sumber energi yang baik untuk aktivitas fisik yang berat. Energi yang dihasilkan dari singkong ini akan dipecah menjadi glukosa, kemudian disimpan dan diubah menjadi glikogen dalam otot sebagai sumber energi. Wajar aja jika singkong dijadikan penganan pengganti nasi. Rasa dari singkongnya tuh saya pikir bakal keras karena singkongnya besar banget. Namanya juga singkong tanduk. Ternyata lembut banget. Yang kedua rasanya ada manisnya dan gurih dari parutan kelapa. Laras Bu? Leres. Setelah ini, Abdi akan ajak anak negeri melihat tradisi yang masih dilestarikan di Tatar Sunda. Mulai dari persiapan sampai acaranya. Seru pisan euy. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Tungguin Rangga ya. Sebelum ikut tradisi ngawuwu, yuk kita ikut ibu-ibu bikin nasi tumpeng buat acaranya nanti. Nah sekarang teh saya sama ibu-ibu dan teteh nih mau bikin nasi tumpeng gunung munclut. Alah meni unik pisan ya Bu namanya, oh monclot, gunung monclot bukan gunung munclut ya. Nah sekarang saya ngapain Bu? Saya mengarenos atunya. Naon wae Bu bumbuna ya. Untuk bikin nasi tumpeng gunung monclot, bahannya harus komplit. Lauknya ada telur, tahu, tempe, dan ayam. Abdi bagian menghaluskan bumbu untuk dicampur dengan nasi. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kencur, kunyit, dan garam. Bu teras naon deui teh Bu tas ieu? Digoreng. Oh digoreng, si bumbuna digoreng. Iya. Oh, Dulu iya pakai ini. Nah, pakai iya. pakai Oke. salam, Terus sereh. sereh Serehnya di iya, digeprek. geprek. Ini aja. Digoreng dulu lah atuh, sama digoreng dulu.
Ini semua bumbu untuk nasi kuningnya ditambah dengan parutan kelapa. Sebelum dicampur dengan nasi, bumbunya harus dimasak hingga aromanya keluar. Selanjutnya, masak nasi. Tunggu hingga setengah matang, baru campur dengan bumbu nasi kuning yang telah dimasak. Aduk hingga nasi kuningnya rata. Kalau sudah, pindahkan nasinya pada kukusan. Proses pematangan dengan kukusan ini yang menjadikan aroma nasi kuning menjadi khas. Sambil nunggu nasi kuningnya matang, kita masak lauknya, mulai dari telur dadar, tahu, tempe, dan ayamnya. Nah, matangnya bareng kan? Tinggal kita susun aja nih. Wah, wah, wah. Ini dia nih nasi tumpang Gunung Monclot. Gunung Monclot. Alah, meni unu pisan ini mah ya. Gunung Monclot, tapi rasanya pengen tahu. Nah, tapi ini yang nasi tumpengnya buat tradisi ya. Nah, ini kita udah siapin buat makan di sini. Kita duluan makannya. Hayo, Kang. Hayo makan. Siap. Ayo. Dalam masyarakat Jawa, nasi tumpeng memiliki filosofi nasi yang menjulang ke atas merupakan harapan agar kehidupan masyarakat dapat meningkat. Karena itu diadakan tradisi ngawuwuh ini. Nasi kuningnya teh ya, meni lembut pisan. Terus rasa aroma dari kunyitnya tuh bener-bener kerasa. Semua anyir hilang. Pokoknya mah seger, gurih. Apalagi ditemanin sama tempe, tahu, telur, dan lain-lain. Hayo kita makan lagi. Hayo Bu, Kang, hayo Kang. Lah, kedupak. Ini dia gegetuk yang udah Abdi buat. Sekarang tinggal disatukan sama tumpeng untuk diarak saat tradisi. Bu, Kang, ya kue getukna. Enggak, di mana? Kali dia? Oh, di dia banyak. Tete nuju naon? Oh, ngayas rondon. Kok Abi bantosan atunya? Persiapan udah dimulai nih, menghias ronon yang berisi tumpeng beserta jajanan. Mulai dari gegetuk hingga snack dan kerupuk semua ditata. Ditatanya punya? Nah, jadi getuk yang saya bawa ini bakalan disusun sama ibu-ibu ke sini ya Bu ya, disatuin sama tumpengan. Dan si akang-akang ini lagi nata jajanan khas tradisi di sini. Nanti akang berdua ini ngegotong ronon, bener Kang? Arak-arakan. Wah, seru pisan euy daerah Mulah Gede mah. Hayu Kang, rapikeun nih Kang. Acara ngawuwuh dibuka dengan arak-arakan tamu kehormatan dijemput menuju tempat acara termasuk Abdi. Tamu kehormatan disambut dengan tarian bubuka sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Uniknya yang memerankannya adalah anak-anak, jadi tingkahnya menjadi lucu dan menjadi pusat perhatian. Salah satu permainan tradisional yang dibawakan oleh anak-anak membuat Abdi ikut bermain, diiringi lantunan musik. Saat pertunjukan rampak kendang dimainkan, saya langsung bergabung bersama anak-anak karena tariannya lucu dan energik. Rame pisan euy. Nah, ini adalah salah satu tradisi dari kampung sini nih, namanya rampak kendang. Diiringi oleh musik dan tarian anak-anak di sini. Wah, unik pisan, lucu pisan, benar-benar tradisinya tuh mendalam banget. Ya. Sampai saya perasaan pengen ikut terus joget. Hayo Jang, urang baturan aja joget.
Selesai semua pertunjukan, inilah puncak acaranya, yaitu pertunjukan kesenian sisingan sambil mengarak tamu untuk pulang. Setelah selesai diarak, saatnya ronon dikumpulkan untuk berebut isinya. Nah sekarang tuh mau rebutan ngambil makanan di dalam ronon. Siap ya? Kuami hitungnya. Hiji, dua, tiga. Nih, dapat cemilan kerupuk sama ubi nih. Kita langsung cobain nih ya. Ini tuh katanya kalau dapat makanan bakal dapat berkahnya nih. Nikmat banget. Kemana rame? Rame. Wow.